Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwan al-kiram rahimakumullah jami'an, nuwasil qira'atana ala kitab Thamratul Ilm al-Amal li fadilati Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sampai di mana kita? Al-Amrul Khamis. Kemarin Al-Amru Ar-Rabi', perkara yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya tujuan seorang berilmu adalah beramal. Ingat, tujuan berilmu berarti dia belajar dulu. Tujuan seorang belajar yaitu adalah beramal. Bukan dia cuma beramal tanpa belajar. Itu juga keliru, kekeliruan yang sangat besar. Nah, kemarin ya kita jelaskan bahwasanya amal itu adalah sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita lanjutkan al-amrul khamis. Al-amrul khamis, musara'atus salaf lil amal bil ilmi. Bersegeranya para ulama salaf mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Inilah adalah bab yang ajaib, ya, yang menunjukkan kepada kita semua para ulama salaf itu sangat giat di dalam belajar dan di dalam mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Jadi semangatnya mereka tuh bukan cuma di belajarnya aja, ya. Insya Allah ya, belajarnya para ulama salaf tidak samar lagi bagi kita semua. Bagaimana semangatnya mereka, bagaimana mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan yang ada seluruhnya pada diri dia demi belajar ilmu agama. Dan mereka tidak sampai situ, ikhwani fillah, dalam semangat. Tapi mereka bersegera juga di dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka cari. Inilah yang kita katakan apa? Rumit. Inilah yang kita katakan sangat berat. Kita harus betul-betul ya memiliki yang namanya keinginan yang kuat. Nah, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma yubayyinu hadzal maqam halus salaf rahimahumullah al-ajibatu fil mubadarati lil a'mal wal musara'ati ilaiha wal muwadhabati ala fi'liha wal ityani biha fawra sama'iha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang dapat menjelaskan keadaan ini, menjelaskan bab yang sedang kita pelajari, yaitu adalah tujuan ilmu, buah manis ilmu adalah beramal. Itu adalah keadaannya para ulama salaf yang sangat membuat kita takjub. Ya ikhwan, ya, kita kalau lihat cerita salaf baik dalam belajar ataupun dalam mengamalkan ilmu, itu ajaib mereka, ya. Seakan-akan apa? Mereka itu adalah orang yang ya betul-betul tidak ada sama sekali keberatannya di dalam mengamalkan ilmu agama. Ringan banget bagi mereka. Ya, kisah keadaan salaf yang sangat ajibah, menakjubkan di dalam bersegeranya mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh. Wal musara'ah, sama, musara'ah ilaiha, dia cepat untuk menuju amalan tersebut. Wal muwadhabah ala fi'liha, dan dia membiasakan dirinya untuk terus beramal dengan amalan soleh demikian. Wal ityani biha fawra sama'iha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Dan juga di antara perkara yang sangat ajaib adalah mereka sangat bersegera di dalam mendatangkan atau mengamalkan suatu amalan yang baru didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik sahabat yang mendengar dari Nabi langsung diamalkan atau tabi'in mendengar dari sahabat. Ketika mendengar langsung ala sabilil fauriyah. Apa artinya fauriyah kemarin? Bersegera. Ya, mubasyarah. Sebagaimana kita pelajari dalam usul fikih, ya. Fauriyah, langsung. Walaupun apa? Al-amr di situ layak tadil fauriyah. Tidak mengharuskan yang namanya untuk mengerjakannya secara fauriyah. Bersegera. Tapi itulah ajaibnya para salaf. Tidak pakai mereka itu apa? Nanti-nanti. Tidak pakai mereka itu nantilah, bentar lah, tunggu dulu lah. Tidak pakai santai-santai mereka itu. Ajib. Inilah yang sulit untuk kita ikuti. Jarang sekali. Bahkan apa? Hampir tidak didapatkan dari sebagian mereka waktunya untuk berleha-leha. Ajib. Sibuk untuk beramal, sibuk untuk mencari ilmu, sibuk untuk nulis, sibuk untuk majelis, sibuk untuk ngajar. Terus ajib. Wa fawra sama'ihim li hadithihi alaihi salatu wassalam. Dan mereka bersegera ya ketika mendengar ketika para ulama salaf mendengar hadis Nabi SAW. Yubadiruna mubadaratan ajibah, mereka bersegera dengan mubadarah ajibah. Apa mubadarah? Musara'ah, dengan gerak yang sangat cepat yang menakjubkan kita. Gercep mereka kan. Enggak pakai lama. Kalau kita kan sebagian perkara padahal wajib perkaranya. Dan juga yaqtadil fauriyah. Tapi apa? Kita tarohi terus, tunda-tunda terus. Ya, kita tunda-tunda. Di antara bentuk mengamalkan ilmu itu adalah apa? Belajar. Menyibukkan diri dengan belajar, bersegera untuk belajar, bersegera untuk menjaga waktu. Ya. Itu di antara bentuk mengamalkan ilmu. Kita apa? Enggak ada kayak gitu. Kita mau bersegeranya untuk apa? Nongkrong, ngopi, main. Ketika belajar udah enggak, ya udah. Kesakan masing-masing, sibuk masing-masing. Yang main HP, sebagian main HP, misal gitu ya. Yang main apa? Nah. Wa musara'atan 'azima lil 'amal bima ya'muruhum bihi salawatullah wa salamu alaihi wa yuwadhibuna 'ala dzalik. Mereka adalah orang-orang yang geraknya sangat cepat untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka adalah orang-orang yang terus membiasakan diri di atas hal demikian. Tidak lalai ya kawan. Ada salat mubasyarah. Ada yang namanya sebelum sholat zuhur, sholat sunnah, lakukan mereka. Mendengar ada perintah dari Nabi, lakukan. Mendengar jam sekian diperintah ini, lakukan. Oh, inilah makanya derajat kewaliannya mereka sangat tinggi. Ya. Walaupun sebagian amalan yang mereka bersegera menuju amalan tersebut itu amalan sunnah aja, bukan amalan wajib. Dan itulah ikhwan fillah hakikat daripada apa? Meneladani para ulama salaf. Bukan cuma kita membatasi dari perkara-perkara yang wajib-wajibnya saja. Ya. Bukan cuma membatasi perkara-perkara wajib doang, perkara yang sunnah. Ya, bukan wajib ain, wajib kifai juga. Paham ikhwan fillah? Terus kita bersegera amalkan. Umpamanya baca Quran, hafalkan, murajaah, hafalkan matan dan semisalnya. Itu ikhwan fillah azakumullah jami'an, bersegera dalamnya. Bukan cuma mentang-mentang saya udah
mengerjakan kewajiban yang saya diwajibkan dengan Ustaz. Khalas. Ya ikhwan fillah. La. Di antara perkara yang wajib juga kita menjaga waktu kita. Jangan kita buat main. Ya, kita buat terus belajar ilmu agama, murajaah. Nah. Fi hadzal ma'na, pada makna ini, yunqalu anhum uqulun katsirah jiddan. Dinukilkan dari para ulama salaf dengan penukilan yang sangat banyak sekali. Tadullu ala syiddati inayatihim wa 'azimi riayatihim li hadzal amr. Yang mana penukilan tersebut menunjukkan akan dahsyatnya peran mereka di dalam menjaga perkara ini dan sangat besarnya ya perhatian mereka di dalam bersegera untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Jadi bicara amalannya salaf itu bukan bicara cuma tentang wajib-wajibnya doang, Ikhwan. Ya. Semua dilakukan sama mereka. Semua betul-betul diperhatikan sama mereka. Naam, barakallahu fikum. Wa min dzalikum ma jaa fi sahihain. Di antaranya adalah yang datang di dalam sahihain wa ghairihima, dan dari yang selainnya, min hadits Ali radhiyallahu an, dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu, fi qissati Fatimah radhiyallahu anha, tentang kisahnya Fatimah radhiyallahu anha binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, indama ja'at an-nabiyyah tatlubu khadiman. Ya, ketika itu apa? Fatimah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi untuk ada yang namanya khadim. Khadim, pembantu. Ya, pembantu. Jadi di sini ikhwani fillah azakumullah jami'an, Fatimah itu mengeluh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau rasakan pada tangannya beliau. Ya, apa yang beliau rasakan pada tangannya beliau. Ya, ketika ya pada saat itu digunakan untuk menggiling gandum, ya giling gandum di batu gitu kan, mereka merasa sakit. Jadi mengeluh ke Nabi SAW dan meminta apa? Carikanlah pembantu. Faqala laha alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Fatimah, awala adulluk ala ma huwa khairun lak min khadimin. Mau enggak ya kamu saya tunjukkan wahai Fatimah kepada perkara yang lebih baik lagi untukmu daripada pembantu yang kamu pinta. Paham? Ini kamu minta pembantu, ini saya punya perkara hal yang lebih baik lagi bagimu daripada pembantu itu. Apa itu? Idza awaiti ilal firashi tusabbihina Allah 33. Ketika kamu mulai hendak ingin tidur, sudah di kasur, tusabbihina Allah 33. Kamu bertasbih kepada Allah 33 kali. Wa tahmadinahu 33. Kemudian kamu ya mengucapkan apa? Hamd. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali. Wa tukabbirunahu 33. Dan juga kamu bertakbir 33 kali sebelum tidur. Qala Aliun, Ali berkata,
Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nih ketika mendengar hadis ini selama tidak pernah saya meninggalkan amalan ini yang diperuntukkan untuk Fatimah, yang dikatakan Nabi kepada Fatimah, kata Ali, ya, tidak pernah saya tinggalkan semenjak saya mendengar perkara tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Ini perkaranya wajib atau wajib? Syukran. Ini tidak ada wajib ya, kawan. Paham? Kalau wajib, apa makna wajib? Istilahan inda usuliyin. Hah? Ya, betul. Itu ta'rif bi thamarah wal hukm. Ta'rif bil mahiyah wal haqiqah. Ma huwa? Allahul musta'an. Aywa, ma talaba syara' fi'lahu talaban jaziman. Perkara yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tegas. Itu namanya wajib. Ya, samrohnya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tariku. Ma yusabu fa'iluhu imtithalan. Ya, seorang yang mengerjakannya karena Allah akan diberikan pahala, wa yu'aqabu tarikuhu, ya, wa yustahaqqa al-iqab tariku. Dan ya, orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu. Itu wajib. Tapi ini tidak wajib. Apa kata Ali? Saya tidak pernah tinggalkan semenjak saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib bukan? Ya. Fakhtara ahadul hadirina lailatan asibah. Maka ya, ada kisah di sini, kawan. Salah seorang yang hadir pada saat itu mendengar Ali berbicara demikian, itu memilih suatu malam yang sangat gawat dan genting yang pernah dilalui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Saya tidak pernah tinggalkan ketika saya pengen tidur untuk takbir, tahmid dan apa? Ayo, tasbih, tahmid dan takbir. Tidak pernah saya tinggalkan, kata Ali. Kemudian salah seorang yang hadir bertanya kepada Ali dan memilih malam yang sangat genting. Qad yudhilu fi mithlihal insan, yang terkadang membuat seorang tidak terbesit lagi untuk melakukan amalan yang demikian karena saking apa? Gentingnya. Karena saking memang darurat gawatnya itu malam, ya. Kebanyakan orang ketika mendapatkan malam demikian tidak berpikir lagi untuk zikir dulu. Paham? Apa kata seorang? Wala lailatus siffin. Kata seorang tersebut, dan juga kamu tidak pernah meninggalkan, ya, di malam Siffin, perang Siffin. Wa hiya lailah allati darat fiha al-harbul ma'rufah wal ma'rakatul masyhurah. Ya, Lailatul Siffin itu adalah malam yang di dalamnya, ya, darat fiha al-harbul ma'rufah. Berjalan di dalamnya terdapat perang yang ma'rufah. Nah, masyhurah. Qala, apa kata Ali ketika ditanya demikian? Wala Lailatul Siffin, dan juga tidak pada malam Siffin, perang Siffin. Artinya apa? Tetap saya amalkan. Di perang Siffin saya amalkan juga. Paham ya, kawan? Itulah, lihat para ulama salaf. Kita Pak, kalau kita ngobrol lupa sama. Yang membuat kita lupa untuk beramal, takbir, tahmid sama tasbih, itu bukannya keadaan yang kacau, bukan keadaan yang gawat, keadaan yang enjoy. Kita ngobrol-ngobrol, begadang malam Jumat, malam Ahad,
Antum apa besok? Antum apa? Kita bagaimana main bolanya? Siapa tim siapa? Ngopi mana biskuit Romanya? Siapa yang beli? Ayo. Siapa yang beli air? Siapa? Ayo. Ngobrol. Ketika udah ngantuk, blus tidur. Nggak ada yang namanya apa? Zikir. Lupa. Bagaimana ketika perang? Udah nggak ingat sama sekali tuh zikir-zikir. Boro-boro perang. Ya. Yang lagi damai, tentram, sentosa aja apa? Lupa. Apalagi keadaan kayak gitu. Allahul musta'an. Ya gitu lah ikhwan, para ulama salaf. Jadi walaupun kelihatannya sepele enggak ikhwan? Kelihatannya sepele, maksudnya kelihatannya nih amalan simpel aja gitu. Artinya ditinggalkan enggak memodorotkan, tapi itulah salaf di dalam beramal. Kalau kita ikut salaf, kita ikut juga bagaimana mereka di dalam beramal. Bagaimana menjaga waktunya untuk belajar ilmu, untuk rihlah, berdakwah. Kita disuruh dakwah ngajar telat. Disuruh dakwah ogah-ogahan, males-malesan. Ikhwani fillah, antum disuruh dakwah tuh bukan disuruh rihlah dari Indonesia ke Yaman seperti Mu'adz disuruh Nabi SAW untuk dakwah ke sana. Antum tidak disuruh dakwah dari sini ke Penajam jalan. Tidak disuruh dari sini kemana lagi? Balikpapan atau mana? Manado. Tidak disuruh ke sana. Di sini, bismillah. Harusnya bersemangat. Ini kan di antara amalan ya Pak. Mengamalkan ilmu. Belajar deket, udah pakai antum nyebrang kapal, nyebrang laut, udah pakai nyebrang laut, belajar bisa. Nggak ada yang namanya ombak, antum. Kenapa kita tidak semangat belajar ilmu, menjaga waktu kita? Para ulama salaf dan sahabat Nabi SAW. Lihat Salman Al-Farisi di dalam mencari al-haq, mencari kebenaran, peluntang-pelanting ke sana ke sini, ke Syam, ke sana ke sini, mencari al-haq sehingga bertemu dengan Nabi SAW. Barulah mendapatkan hak. Kita ikhwani fillah azakumullah tidak disuruh jalan jauh untuk belajar ilmu, mendapatkan ilmu, masih tidak semangat juga. Apa? Malukum kaifa mithla hada? Gimana kita kok kayak gitu ikhwani fillah? Ya. Ana diceritakan sama Ustaz Ana yang pertama kali mengajarkan ana nahu. Nah, hafizahullah. Di suatu masjid dulu kita belajar. Beliau belajar nahwu itu nyebrang pulau, apa namanya? Nyebrang apa tuh? Hah? Kalau Penajam apa kayak Penajam itu? Pelabuhan gitu ya. Nyebrang kayak gitu. Nyebrang dari tempatnya. Kadang kalau lagi hujan nih, beliau tahu itu majlis nggak bakal ada, tetap jalan. Biar ketemu guru supaya apa? Ya mudah-mudahan bisa belajar. Diceritakan terus kayak gitu. Alhamdulillah, akhirnya apa bisa. Diceritakan, kita dikasih motivasi. Oh iya, kita apa sih cuma dari sini doang dulu. Nah sekarang antum apa? Dari Sakan ke sini, kepleset nyampe lah katanya mah. Ya. Datangnya telat, Allahul musta'an. Alasan dari ini saat dari mat'am makan. Kemana pergi ikhwan? Jam 8 belum makan. Ini menunjukkan kita riayahnya tidak sebagaimana para ulama salaf. Hatta dalam belajar ilmu agama. Sekarang lebih semangat. Ya. Kan antum di sini tidak ada peperangan, enggak dengar. Antum pernah dengar basoka di sini? Sehingga antum takut untuk keluar, takut untuk segera gitu. Tidak pernah. Kita di Yaman dengar jedung gitu. Ih, apa tuh? Malah kita penasaran, tidak takut kita. Alhamdulillah. Ya, diberikan izin sama Allah untuk kuatkan kita. Nah.
Wa an Dawud ibn Abi Hindin an Nu'man ibn Salim an Amr bin Uwais atau an Amr bin Aus qala haddatsani an Basah ibnu Abi Sufyan fi maradihi alladhi mata fihi bi haditsin yutasaru ilaihi. Dari Dawud ibn Abi Hindin dari Nu'man ibn Salim dari Amr ibn Aus berkata. Siapa berkata sini? Amr bin Aus. Haddatsani an Basah, telah menceritakan kepada kami an Basah ibnu Abi Sufyan. Siapa an Basah ini? Tabakohnya. Nah ya. Fi maradihi, ketika beliau sakit. Alladzi mata fihi bi haditsin yutasaru ilaihi, ya, yang menyebabkan dia meninggal. Ya. Menceritakan apa? Menceritakan, ya, hadis yang membuatnya dia gembira terhadap hadis tersebut. Qala berkata, sami'tu Ummu Habibah taqulu, saya mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Ummu Habibah, saya mendengar Nabi SAW berkata, man shalla itsnatai asyara rak'ah, barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, pada satu harinya, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan bagi dia sorga, rumah di sorga. Barang siapa yang dia sholat 12 rakaat di suatu hari atau di satu harinya, maka dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Salat apa ini, kawan? Salat rawatib, sunnah rawatib. Kapan aja? Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib dan setelah isya. Ini hadis yang membuat Basah bin Abi Sufyan sangat senang. Qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, ma fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Wa qala Basah, berkata Basah ibn Abi Sufyan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak saya mendengar dari Ummu Habibah. Wa qala Amr ibn Aus, berkata Amr bin Aus, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Basah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar dari Basah. Wa qala Nu'man ibn Salim, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar dari Amr bin Aus. Riwayat Muslim. Allahu Akbar. Lihat para ulama salaf. Ini sunnah, ikhwan, bukan wajib. Bagaimana mereka sangat berharap yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sangat berharap daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah di surga, ikhwan. Cuma dengan mengerjakan 12 rakaat. Tapi sebagian kita masih malas. Ketika azan tidak memikirkan yang namanya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Yang sibuk wudu, yang sibuk jemur malah jemur. Naudzubillah. Ya, yang sibuk tidur masih tidur.
Ya, salat ikhwan fillah. Jangan ditinggalkan itu. Barakallahu fikum. Kita kalau perkara dunia, ya Allah, getol banget ikhwan. Ini kan janji dari Allah tentang di akhirat nanti, rumah di surga. Ajib. Bagaimana ya seorang para ulama salaf, para salaf tidak semangat karena iman mereka sangat besar. Mereka sangat memiliki iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ini. Kita tuh beda orientasinya dunia. Tertipu dengan dunia. Ya. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan adalah ya, perhiasan. Ya. Permata. Suatu perkara-perkara yang menipu. Gitu. Alhamdulillah. Buktinya apa, Ustaz? Ya itu. Kita sekarang dengar hadis mungkin kita tidak terdistribusi. Tapi kalau kita dengar janji seorang yang ada di dunia ini, miliarder. Ya. Siapa yang bisa mengerjakan ini, maka dia akan saya bangunkan rumah 1 tingkat. Oh. Bagaimana tuh, Ikhwan? Berlomba-lomba nggak? Yang santrinya juga ikut. Dapat rumah nih anak. Alhamdulillah. Ya, siapa tahu anak dapat. Ya, kalau dapat kan lumayan. Langsung ke situ arah. Ya, ruhnya langsung semangat. Jangankan rumah ya kawan, jangan rumah. Bagi antum yang mendapatkan nilai 100 kalau ujian sama anak kasih kopi Arabica 1 kilo. Ini contoh doang ikhwan ya. Contohnya udah ya. Itu dijamin tuh buku dipegangin hampir 24 jam. Yang kebayang apa? Arabica. Tapi giliran janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang namanya salat nawafil, rawatib, enggak ada ingat rumah di surga. Ingatnya apa? Capek. Panas. Ya gitulah ikhwan fillah. Nah, farqun kabir bainana wa bain haula. Ada perbedaan yang sangat besar antara kita dan antara mereka. Inilah ilmu yang bermanfaat. Naam, wallahu taala alam bissawab. Ya mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran wa wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.